Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat salam? Semoga hari ini lebih cerah daripada hari kemarin dan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih jujur dalam bertindak hal apapun. Kita seringkali melakukan kebohongan, padahal bohong merupakan hal yang sangat dilarang oleh Islam. Mari kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanya melakukan kebohongan 3 kali dalam hidupnya. Tapi kita terkadang nggak bisa dihitung, dan terlalu banyak kebohongan yang kita lakukan keluar dari lisan kita, dari perbuatan dan aktivitas apapun yang kita lakukan. Lalu bagaimana kalau ternyata bohong itu ada yang diperbolehkan? Dalam Islam sendiri ternyata tidak semua bohong itu dilarang. Ada beberapa keadaan, beberapa kasuistik, beberapa momentum ternyata bohong itu diperbolehkan. Dan itu pada 3 tempat ataupun 3 keadaan. Yang pertama, berbohong ketika terjadi 2 orang yang sedang bertikai. Yang satu bertengkar dengan kawannya, sahabatnya, pasangannya, atau siapapun yang menjadi temannya. Kemudian ternyata temannya yang satu berada dalam bahaya. Maka temannya yang lain mengejarnya untuk membunuh dan lain sebagainya. Dan yang satu meminta pertolongan kepada kita. Tolong Pak, Bu, ada yang mengejar saya, ingin membunuh saya, terjadi KDRT dalam satu rumah tangga. Maka tolong lindungi saya dan katakan bahwa saya tidak berada di sini atau mengumpat di rumah Bapak Ibu. Dalam kasus ini berbohong diperbolehkan karena menyelamatkan nyawa seseorang atau sedang melerai sebuah pertikaian. Keadaan atau kasuistik yang kedua, berbohong itu diperbolehkan ketika sedang terjadi peperangan. Bagaimana ada konflik, peperangan, perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, kemudian saling membela antar golongan dan lain sebagainya. Berbohong dalam peperangan itu menjadi taktik, maka diperbolehkan, tetapi dalam keadaan yang lain tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga, sahabat salam, ini menarik sekali. Berbohong boleh pada pasangan, baik suami kepada istri ataupun istri kepada suaminya. Tetapi bohong yang sekiranya dapat memberikan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat ataupun kerusakan. Ini pernah terjadi ketika Rasulullah SAW dibuatkan makanan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Rasul merasakan makanan yang dibuat oleh Aisyah begitu asin, tapi Rasul di sini dengan bahasa yang halus dan sindiran. Ya Aisyah, ternyata makanan yang kau buat itu mengalahkan air laut yang ada di lautan, saking asinnya gitu ya. Nah, ini boleh berbohong dengan sindiran yang halus tetapi untuk menjaga hubungan rumah tangga. Atau satu lagi, ketika Rasulullah SAW berbohong kepada seorang nenek-nenek, di mana Rasul mengatakan bahwa di surga itu nggak akan ada nenek-nenek dan nenek itu menangis. Tapi ternyata kebohongan Rasul itu adalah sebuah kebenaran, di mana ketika kita masuk surga semua akan dikembalikan pada wujud seperti anak muda lagi. Jadi andai kata kebohongan itu diperlukan, maka boleh saja untuk mencapai kemaslahatan, tapi jangan sengaja berbohong, apalagi jika menimbulkan kemafsadatan. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW, al-kadhibu yahdi ilal fujur. Kebohongan itu mengarahkan kepada kerusakan, dan kerusakan yahdi ilan nar, mengarahkan kepada neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Terima kasih sahabat salam, sampai berjumpa dan bertemu lagi di pembahasan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.